Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maisaro dari SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup administrasi umum untuk siswa bisnis dan manajemen. Yuk kita simak. Materi pokok untuk bab ruang lingkup administrasi umum meliputi ada 3 hal, yaitu kegiatan administrasi dalam perusahaan, yang kedua jabatan dan tugas bagian administrasi, dan yang ketiga persyaratan personil administrasi. Kegiatan administrasi adalah kegiatan yang terkonsep dengan baik dan memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya administrasi, maka semua aktivitas dalam perusahaan dapat terekam dengan baik, dan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, maka dapat segera dicari atau diketemukan. Nah, pengertian administrasi itu sendiri banyak menurut para ahli ya. Nah, salah satunya dari George Terry bahwa administrasi merupakan proses pengendalian pekerjaan, pengorganisasian kerja, dan memobilisasi bagi mereka yang menerapkannya untuk tujuan tertentu. Administrasi memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, administrasi pasti harus dilakukan lebih dari 1 orang. Yang kedua, harus ada kerjasama antar tim atau antar personil administrasi. Yang ketiga, prosesnya berkesinambungan, jadi administrasi itu tidak berhenti begitu saja. Dia akan terus berlangsung sampai perusahaan tersebut berdiri, atau kalau misalnya pilot baru proses kegiatan administrasi akan berhenti. Nah, yang keempat unsurnya yaitu administrasi pasti memiliki tujuan yang jelas. Nah, next, tujuan administrasi ada 3 ya, minimal ada 3, yaitu pertama, untuk melakukan pengelolaan sehingga operasional berjalan dengan baik. Artinya adalah dengan adanya administrasi, kegiatan operasional perusahaan seperti misalnya kegiatan produksi bisa berjalan dengan baik. Contohnya di sini bisa kita lihat bahwa pembayaran listrik, pembayaran air, telepon itu harus diarsipkan atau kita buat administrasinya. Atau misalnya kegiatan operasional, misalnya pembelian bahan baku, kita harus melakukan penawaran atau kita mau order ke vendor dan sebagainya, maka itu pun termasuk proses administrasi. Yang kedua, tujuan administrasi adalah untuk memberikan efektivitas dan efisien sehingga dapat menekan kerugian yang timbul. Nah, ini jelas ya bahwa kegiatan administrasi dapat memberikan efektivitas. Contohnya misalnya aktiva kantor kita, salah satunya misalnya AC yang harus diservis, maka kita sudah ada data vendornya untuk melakukan servis atau cuci AC. Nah, ini merupakan juga kegiatan administrasi loh, yaitu menyusun atau menyimpan arsip data-data yang penting bagi perusahaan. Nah, yang ketiga adalah untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kecurangan yang ada di dalam perusahaan. Ini penting banget ya. Misalnya kita melakukan pembelian dengan jumlah 100 juta. Nah, kalau sudah ada fakturnya, maka itu akan mencegah timbulnya kesalahan. Jadi tidak akan kita membayarnya lebih karena memang administrasinya sudah tertera di dalam faktur. Next ya.
Jenis-jenis administrasi ada 3, yaitu administrasi publik, administrasi lingkungan, dan administrasi pembangunan. Yang dimaksud dengan administrasi publik yaitu berhubungan dengan administrasi negara. Contohnya misalnya arsip atau dokumen, pegawai PNS atau aparatur sipil negara, itu adalah administrasi publik. Nah, yang kedua adalah administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan berkaitan dengan kegiatan yang bertujuan mewujudkan wawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungannya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Contohnya, jika ada daerah resapan air, ada administrasi lingkungan peraturannya bahwa tidak dibolehkan daerah resapan air untuk dibangun sebagai daerah pemukiman. Oleh karena itu, administrasi lingkungan kita punya peraturan yang kita arsipkan sebagai bagian dari administrasi lingkungan. Yang ketiga adalah administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan di sini berkaitan dengan regulasi pembangunan sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan sosial dan merata. Nah, ini penting nih, administrasi pembangunan. Jadi pembangunan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini diadministrasikan atau terekam jejaknya. Misalnya pembangunan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi harus ada atau merata ke daerah-daerah yang kecil sehingga keadilan sosialnya juga merata. Seperti itu administrasi pembangunan akan terekam. Misalnya di daerah Jakarta pembangunannya sudah menghabiskan berapa triliun, di daerah yang lain berapa triliun, itu ada rekam jejaknya. Oke, next. Fungsi administrasi ada 4, yaitu yang pertama fungsi investasi, yang kedua fungsi mencari dana, yang ketiga fungsi pembelanjaan, yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Fungsi investasi di sini adalah pengolahan dana ke dalam aktiva atau aset-aset perusahaan. Jadi misalnya perusahaan memiliki dana yang lebih sehingga perusahaan membeli tanah baru yang akan dibangun sebagai cabang perusahaan. Nah, ini mengelola dana ke dalam bentuk aset berupa tanah. Yang kedua adalah fungsi mencari dana. Pada saat kita sudah memiliki tanah, misalnya kita mau membangun cabang baru, tapi kita kekurangan dana. Oleh karena itu fungsi administrasi yaitu dengan cara membuat proposal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencari dana ke bank atau ke investor yang mau menginvestasikan uangnya kepada perusahaan kita. Dan setelah dapat investor, kita arsipkan kembali data-data investor siapa saja yang sudah menanamkan investasinya ke perusahaan kita. Yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan di sini untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Sudah jelas ya, pembelanjaan berarti apabila kita memiliki dana, kita akan membelanjakan untuk kegiatan perusahaan. Contohnya membeli PC baru untuk manajer atau membeli mesin baru untuk melakukan produksi sehingga produksi bisa berjalan lebih efektif dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba ini berkaitan dengan kegiatan untuk menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Contohnya, investor yang menanamkan investasinya di perusahaan kita terdiri dari investor A, B, C, D, E, F, dan sampai Z. Nah, itu sudah terekam jejaknya di dalam administrasi. Nah, dari
nama-nama investor tersebut, kita akan tahu jumlah investasinya berapa dan kebijakan perusahaan untuk membagikan laba kepada investor A sampai Z sebanyak berapa rupiah. Nah, ini sudah kita arsip. Fungsi administrasi yaitu mengarsipkan, mencatat, mengelola dokumen-dokumen yang penting di perusahaan yang kita rekam jejaknya, baik secara online atau administrasi elektronik, atau kita pakai administrasi yang manual yang kita print dan kita arsipkan ke dalam lemari arsip. Next. Nah, ini ada 3 jabatan bagian administrasi. Yang pertama adalah staf administrasi. Staf administrasi, nanti di atasnya ada supervisor bagian administrasi, dan yang paling atas adalah manajer administrasi. Tugasnya apa saja? Staf administrasi tugasnya adalah mengelola surat menyurat yang masuk dan keluar dalam perusahaan. Biasanya staf administrasi itu sebagai frontline, garis terdepan dari perusahaan, yaitu dengan mengelola surat yang masuk ke dalam perusahaan dan surat yang akan keluar dari perusahaan. Supervisor posisinya ada di bawah manajer. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa supervisor merupakan tangan kanannya manajer. Dia membantu manajer dalam mengimplementasikan tujuan perusahaan di bagian administrasi. Yang ketiga adalah manajer administrasi. Manajer administrasi merupakan jabatan tertinggi dalam struktur administrasi yang bertugas membuat keputusan dalam hal ruang lingkup administrasi. Oke. Selanjutnya adalah persyaratan personil administrasi. Nah, bagi kalian yang mau jadi staf administrasi, kalian harus memenuhi 3 kriteria ini, yaitu yang pertama, memiliki keterampilan di bagian administrasi. Nah, keterampilan ini bisa kalian peroleh dari pengalaman kerja kalian di perusahaan sebagai staf administrasi. Nah, yang kedua adalah memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi. Pengetahuan di sini biasanya kalian peroleh di bangku sekolah atau di bangku kuliah tentang administrasi perusahaan atau perkantoran. Nah, yang ketiga adalah memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu seperti apa? Saya sudah memberikan notnya di bawah bahwa kepribadian yang baik antara lain bisa menyimpan rahasia perusahaan, tekun dan rajin dalam bekerja, penuh kesabaran dalam bekerja, rapih dalam pekerjaan dan penampilan, dan memberikan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Oke, sampai sini materi yang saya sampaikan. Apabila bermanfaat buat kalian, tolong di-share ke yang lain. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.